Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap anak lahir dengan otak yang siap bertumbuh, dan tugas kita adalah bagaimana memberikan pengalaman yang dapat menyalakan rasa ingin tahu di dalamnya. Saya Siti Indriyatinani, pengelola kelompok bermain Brili Kids, Kota Gorontalo. Awal bergabung di Brili Kids menjadi kesempatan besar bagi saya untuk bertumbuh lebih baik. Kira-kira tahun 2019, kala itu saya mulai bergabung di Brili Kids sebagai pengajar di kelompok bermain. Kesempatan ini akhirnya yang membantu saya untuk bertumbuh, membuka wawasan saya untuk bisa menerapkan apa yang saya sudah pelajari sebelumnya. Di tahun 2022 menjadi tahun yang sangat penuh perjuangan, di mana kami baru menghadapi situasi di luar kendali, yakni menghadapi masa COVID. Saya mendapatkan kepercayaan untuk dapat membantu manajemen sekolah menghadirkan pendidikan yang berkualitas. Tidak hanya di dalam kelas, namun juga di luar kelas. Dan tidak hanya pendidikan untuk anak, tapi juga untuk orang tua sebagai mitra untuk mencapai tujuan bersama. Sebagai kepala sekolah atau pengelola lembaga kelompok bermain Brili Kids, saya yakin dan percaya bahwa pendidikan anak usia dini adalah fondasi emas untuk masa depan bangsa. Namun, dalam perjalanan saya membersamai tim, saya menyadari bahwa keberhasilan pendidikan tidak hanya terletak pada fasilitas atau kurikulum yang dikembangkan dan terbarukan, tetapi juga pada kualitas guru. Guru yang punya rasa ingin terus belajar dan siap bertransformasi. Selama berkolaborasi bersama tim guru di Brili Kids, saya menemukan bahwa mereka memiliki semangat yang tinggi untuk bertumbuh, yang sayang sekali jika tidak difasilitasi untuk memperoleh pemahaman mendalam terkait anak usia dini, yakni tentang bagaimana cara kerja otak anak, keterampilan abad 21, kemampuan berkomunikasi, membantu anak mampu berpikir kritis, dan pendekatan pembelajaran yang holistik melalui pendekatan berkualitas dan terpercaya seperti pendekatan Montessori, Reggio Emilia, serta dibantu dengan pemodelan dengan tools dari Leader in Me. Kami yakin dan percaya bahwa ilmu pengetahuan perlu untuk diperbaharui dan juga ditingkatkan. Hal ini perlu untuk dilakukan untuk membantu guru yang masih mengajar dengan pola paradigma lama. 4 tahun pengabdian di KB Brili Kids sebagai kepala sekolah membuat saya semakin semangat untuk membersamai tim dan juga berkolaborasi dengan orang tua siswa. Tantangan yang kami hadapi dalam praktiknya adalah kami menemukan bahwa baik guru maupun orang tua masih sering terjebak dengan pola pengasuhan lama yang minim akan rasa kemauan belajar yang tinggi dan kurang kesempatan untuk berkembang. Tantangan juga muncul dari beberapa hal seperti keterbatasan waktu, sumber daya manusia, serta resistensi terhadap perubahan. Kami menemukan bahwa masih banyak guru-guru yang belum merasa percaya diri untuk berbagi dan mencoba dengan pendekatan baru. Sementara saya melihat banyak potensi besar yang perlu untuk difasilitasi, agar guru bukan hanya sebagai pengajar, tapi juga pembelajar yang senang bereflektif, senantiasa meningkatkan pengetahuan terbarukan, serta kreatif. Saya percaya, di balik setiap keterbatasan selalu ada peluang untuk berinovasi. Melihat kondisi tersebut, saya akhirnya menggagas program in-house training Bright sebagai wujud dedikasi untuk dapat membantu mengembangkan kompetensi dan semangat guru. Program ini menjadi sarana belajar yang paling efektif, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan lapangan. Program in-house training Motota dirancang sesuai dengan kebutuhan pengembangan kompetensi para pendidik. Program in-house training Bright Motota ini merupakan akronim dari program yang kami usung dengan konsep Brain-Based Education, Inspire Global with Heart and Transformation, atau kata lainnya Motota, mendukung optimalisasi transformasi otak untuk tumbuh kembang anak. Program in-house training ini dirancang untuk membantu para pengajar agar dapat memperluas wawasan, menyalakan semangat dan perubahan, serta menjadikan wujud dedikasi untuk bertumbuh lebih baik. Pelaksanaan program in-house training Bright terdiri atas 4 pilar utama. Yang pertama, Brain-Based Education, di mana guru mempelajari cara kerja otak anak, memahami fungsi emosi dan strategi mengajar yang sesuai dengan perkembangan kognitif anak. Dalam hal ini juga termasuk Reggio Emilia dan Montessori approach, di mana guru diajak menerapkan pembelajaran berbasis eksplorasi, kebebasan, dan refleksi melalui proyek-proyek kecil di dalam kelas maupun di luar kelas. Yang kedua, Inspire Global, di mana
Dalam sesi ini, guru diberikan wawasan global tentang keterampilan abad 21 dan nilai kepemimpinan masa depan anak. Yang ketiga, grow with heart, bahwa pembelajaran tidak hanya tentang ilmu, tapi juga tentang hati. Bagaimana membangun empati, komunikasi yang positif, dan kasih dalam mengajar. Dan pilar yang keempat yakni transformation. Dalam hal ini, guru melakukan refleksi, membuat rencana aksi kelas, dan menerapkan perubahan nyata dalam praktik harian. Program ini berlangsung secara berkala, yakni dibagi dalam 2 sesi. Yang pertama atau sesi yang pertama itu capacity building, di mana programnya dilakukan setiap hari Senin dalam agenda capacity building. Dan yang kedua, setiap hari. Jadi sesi yang kedua ini dikemas atau dirancang setelah kelas harian selesai. Program ini dirancang dengan metode interaktif, di mana dihadirkan sesi micro teaching, peer coaching, praktik langsung di dalam kelas, sharing session, dan diskusi reflektif. Kami juga berupaya untuk mendukung program ini dengan menghadirkan program yang lain untuk warga sekolah, yakni orang tua siswa. Dan program ini kami laksanakan secara konsisten dan berkala setiap tahun, seperti kelas orang tua pembelajar. Dan program lainnya, sharing session atau Lead My Family. Kelas orang tua pembelajar adalah kelas yang didesain untuk orang tua agar dapat belajar dengan para ahli. Yang kedua, ada sharing session atau Lead My Family yang merupakan kelas lanjutan dari kelas berbagi dan berdiskusi bagi pengajar dan orang tua siswa. Dampaknya mulai terasa. Guru-guru menjadi lebih percaya diri, kreatif, dan terbuka. Kelas berubah menjadi ruang eksplorasi anak. Komunikasi antar guru pun lebih harmonis. Dan kini saya melihat perubahan itu sangat nyata. Guru yang dulu ragu, kini lebih percaya diri dalam bereksperimen. Guru yang dulu masih diam, kini sudah lebih berani dalam berbagi ide. Kelas menjadi lebih hidup, penuh tawa, dialog, dan rasa ingin tahu anak bertumbuh setiap hari. Melalui program ini, saya menyadari bahwa dedikasi sebagai seorang kepala sekolah bukan hanya bagaimana memimpin, tapi juga bagaimana menyalakan semangat, menumbuhkan keyakinan, menuntun para pengajar atau guru dalam versi terbaiknya mereka, dan menghadirkan kasih sayang atau cinta dalam proses belajar. Saya menyadari bahwa transformasi sejati bukan berasal dari kebijakan yang besar, tapi dimulai dari langkah-langkah kecil yang konsisten dari dalam hati yang ingin terus belajar dan menumbuhkan orang lain. Ketika guru tumbuh menjadi pembelajar sepanjang hayat, anak-anak juga akan tumbuh menjadi generasi yang berpikir, berjiwa global, dan pembelajar sepanjang hayat. Setelah mengikuti sesi training bersama kepala sekolah, saya mendapatkan banyak pengetahuan baru. Di antaranya tentang cara membangun bonding dengan anak, menjalin komunikasi yang baik dengan partner kelas, serta mengolah kelas agar dapat menarik perhatian anak. Selain itu, teknik membaca nyaring yang diajarkan juga sangat membantu saya dalam kegiatan pembelajaran. Hal yang paling saya soroti adalah pentingnya bagi seorang pengajar untuk senantiasa melakukan refleksi terhadap proses pembelajaran maupun cara mengajar. Ya, dan bukan hanya itu saja, kami juga para coach diberikan praktek langsung, entah itu dari baca buku cepat atau baca buku yang baik, kemudian hasil dari observasi kami di dalam kelas yang kami terapkan di kelas kami masing-masing, dan ini sangat membantu sekali bagi kami yang masih beberapa hal yang kurang, ya, seperti ketika menghandle anak, kemudian seperti bagaimana cara bernegosiasi dengan anak, itu kami belajar lewat observasi, dan ini juga di training langsung dari para coach-coach yang sudah punya pengalaman yang banyak tentunya. Salah satu kunci terciptanya pendidikan yang bermutu adalah sekolah memberikan ruang pengembangan mutu bagi pendidik agar menjadi kompeten, gigih, dan cinta belajar. Hal ini tentu butuh kerjasama dari seluruh pendidik yang ada di sekolah. Dan hadirnya Ibu Siti Indriyatinani sebagai Kepala Brilli Kids Leadership Playgroup School harapannya dapat memaksimalkan ketercapaian visi besar sekolah, yaitu berdampak global, terutama melalui program in-house training BRAI. Saya Azhar Kadir SPD MPD, Ketua Ikatan Penilik Indonesia Provinsi Gorontalo, mendukung sepenuhnya program pengembangan mutu kompetensi pendidik, berdaya juang, dan cinta belajar melalui program in-house training BRAI yang dilaksanakan ataupun diprogramkan oleh Ibu Siti Indriyatinani, Kepala Sekolah Kelompok Bermain Brilli Kids. Pendidikan yang terang dimulai dari guru yang bright. GTK hebat, Indonesia kuat.
Salam leadership. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.